Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Cynthia dan kali ini aku mau share tentang penyakit yang tidak terlihat. Jadi ceritanya nih kemarin pas kita nonton bareng, aku dan mbakku, Mbak Ayu itu kita nonton bareng Indonesia melawan Cina live streamingnya. Dan kita happy banget karena Indonesia menang melawan Cina dan kita punya kesempatan untuk ikut Piala Dunia. Wow, terima kasih Indonesia, kita sangat bangga dengan Indonesia. Dan kalaupun nggak lolos ke Piala Dunia pun udah yang super bangga banget karena nggak nyangka Indonesia udah sejauh ini di sepak bola. Dan di dunia perfilman juga ya. Ya pokoknya aku bangga banget sama Indonesia. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi tentang penyakit yang tidak terlihat. Kenapa tiba-tiba aku pengen banget share ini sama kalian. Jadi setelah kita nonton bola itu, aku sama Mbak Ayu kan ngobrol-ngobrol gitu sambil minum kopi, kita masih ngobrol-ngobrol. Aku tanya dia gimana kabarnya, terus apa planning dia, pekerjaan dia ke depannya. Dan ketika kita ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba ya kita sampai pada topik tentang banyak orang yang nggak paham kenapa dia ambil jamnya lebih singkat. Aku sendiri juga dengan banyak alasan ya, selain anak juga, aku juga mengurangi jam kerja aku. Nah, jadi karena itu tiba-tiba kita bahas tentang ya ada sih orang-orang di sekitar kita yang nggak bisa paham kenapa sih kamu cuma ngambil jamnya sekian gitu. Emangnya sakit banget ya? Kayaknya kamu baik-baik aja tuh, kayaknya kamu fine-fine aja. Mungkin mereka nggak ngomongnya secara langsung gitu, tapi kita bisa merasakan kalau mereka itu struggling untuk memahami kita yang sebenarnya gitu. Mereka mau mau mencoba mengerti gitu. Kenapa ya kok dia em, kenapa ya kok dia ngambil jamnya cuma sedikit, padahal kan dia bisa kerja lebih banyak. Dia kan bisa bisa meningkatkan karirnya, meningkatkan keuangannya dan segala macamnya gitu. Kenapa dia malah cuman kerjanya sebentar? Kenapa kok dia nggak berusaha nggak berusaha forward in life gitu? Dan itu kita bisa rasakan gitu kalau orang-orang di sekitar kita banyak yang nggak paham dan nggak bisa mengerti, dan mungkin suami kita sendiri pun kadang-kadang kayak yang masa sih gitu, kayaknya kamu baik-baik aja kemarin semangat tuh gitu, kok tiba-tiba sekarang tidur-tiduran aja misalnya gitu ya, walaupun suami kita nggak kayak gitu gitu, tapi kadang pastilah kadang aku berusaha memposisikan diri ke pasangan aku gitu ya, apa yang dia akan rasakan kalau seandainya posisinya dibalik, yang sakit itu dia, terus aku yang harus eee, apa ya, harus memahami gitu. Aku rasa aku akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi kita nggak menghakimi atau nggak menyalahkan orang-orang yang berpikiran seperti itu gitu. Kalau, "Ya kayaknya kamu baik-baik aja sih, kenapa sih kamu kayaknya lebay banget?" Gitu kan. Nah, terus sampailah pada pembahasan ini dan Mbak Ayu itu baru baca di posting Facebook koleganya tentang penyakit yang diam-diam. Dan ini menurut aku sangat relate banget dengan apa yang kami alami, dan ini mau kami share ke teman-teman semua yang mungkin mengalami penyakit dalam diam ini, atau bahkan kalian punya keluarga yang ngalamin ini dan kalian berusaha untuk memahami kami. Aku mau bacain ya. Jadi aku mau bacain dan semoga aku bisa translate-nya dengan benar. Jadi ini dalam bahasa Belanda. Oke, penyakit dalam diam dan penyakit yang tidak terlihat itu nyata. Kalau kamu punya penyakit yang tidak terlihat, sangat sulit untuk mengutarakannya dan berdebat dengan orang-orang yang tidak mengerti. Mereka tidak akan mengerti sampai mereka mengalaminya sendiri. Hidup itu banyak sekali lika-likunya. Apakah kamu sudah lelah untuk mendengar orang-orang berkata,
Apakah kamu sudah ke dokter? Apakah kamu sudah coba ini? Apakah kamu sudah coba itu? Ya, aku sudah coba semuanya dan aku masih mencobanya. Dokter-dokter berkata kalau penyakit ini akan selalu ada dan ini nggak akan pernah betul-betul sembuh. Aku nggak menyerah, tapi aku mau membuat orang-orang sadar kalau tidur siang itu tidak akan menyembuhkanku, tapi itu bisa menolongku. Aku nggak malas, aku minum obatku, tapi aku kadang-kadang jadi mengantuk. Aku nggak marah, aku nggak kesal sama kalian, tapi kadang-kadang aku cuma lagi kesal karena aku ngerasakan nggak enak badan, nggak nyaman. Setiap hari aku berperang dengan sakitku, masalah gerak yang nggak nyaman, kecapean, kritik dari orang-orang di sekitarku. Tapi yang paling bikin frustasi adalah orang-orang yang melihatku dan berkata, "Gak mungkinlah separah itu, kamu terlihat oke kok." Tapi pada kenyataannya tubuhku mengalami sakit yang tidak enak. Aku tentu saja terlihat baik-baik saja. Aku juga berusaha untuk terlihat baik-baik saja selalu. Itulah dia penyakit yang tidak terlihat. Maafkan aku kalau aku tidak pergi ke pesta atau ke momen-momen di mana aku ingin pergi. Aku jadi capek, aku jadi ngantuk, dan pengen cepat-cepat pulang. Suatu saat nanti kamu akan mengerti pergumulanku. Penyakit ini menerpaku secara fisik, mental, dan emosional. Dan penyakit ini benar-benar ada. Dan serangan dalam diam itu membuat penyakitku semakin ekstra rasanya. Dan post ini aku buat untuk menghormati orang-orang yang berperang melawan penyakit ini. Dan aku sangat menghargai orang-orang yang mengambil waktu untuk membaca pesanku ini sampai akhir. Dan post ini aku buat untuk teman-teman yang mengalami sakit otot. Jadi ini semuanya dalam bahasa Belanda ya, jadi aku nggak bisa artikan satu-satu dalam bahasa Indonesia. Jadi aku bakal artikan yang aku tahu aja. Tapi aku bacain semua ya. Neuralgias amyotrofi atau sakit otot, psoriasis, depresi, angstaanvallen, kanker, autoimun, hipotiroid, dan sakit-sakit tiroid lainnya, polycystic Ayerstock syndrome, rheumatoid arthritis atau rheuma, chronic pain, sakit-sakit yang kronis, endometriose, multiple sclerose, myasthenia gravis, pulmonale hipertensi, chronic rheumatoid syndrome, diabetes, kolik, fibromyalgia, PMR, binary insufficiency, Raynaud and scleroderma, lupus, neuralgie van de trigeminal, syndrome van Sjögren, EDS, CUC, epilepsi, borrelin, PTSS, ADHD, MS, clusterhoofdpijn, MCS, Lyme, ziekte van Bactero, ziekte van McArdie, ziekte van Crohn, dan semua penyakit-penyakit yang tidak terlihat.
untuk mendukung kalian sendiri, teman-teman kalian, keluarga yang juga berperang melawan penyakit-penyakit ini. Nah, itu dia post dari koleganya kakak aku, dan aku juga mau lihat lagi ya dari sini ya, apa yang aku alamin gitu. Jadi kayak yang ini semuanya persis seperti yang kita alamin. Dan ya kayak penyakit hipertiroid itu memang sih kadang-kadang kayak ada serangan depresi, atau kadang-kadang kita jadi pas mau ada pesta kita jadi nyari-nyari alasan untuk nggak datang gitu karena kita capek ya. Terus kita pengennya tidur di rumah nggak ngapa-ngapain gitu, atau kadang sehari itu kita super aktif. Dan dokter memang bilang sih gitu penyakit ini nggak akan betul-betul sembuh. Nah, aku sendiri sih setuju dengan ini karena ketika aku dinyatakan sama dokter berhenti minum obat dan nggak perlu kontrol lagi, dokternya juga bilang begini, Cynthia, kamu udah nggak perlu minum obat, kamu udah nggak perlu kontrol lagi, jadi ini udah dinyatakan sembuh. Tapi kamu harus lihat kalau seandainya nih kamu mengalami gejala-gejala yang sama pada saat sama seperti pada saat kamu pertama kali kena tiroid, kamu harus ke dokter dan cek darah lagi gitu. Jadi hanya untuk memastikan. Jadi kalau kena lagi ya kita ulang lagi gitu fasenya ya, fase pengobatannya. Dan itu tandanya dari situ aku sadar kalau penyakit tiroid ini nggak akan betul-betul 100% sembuh. Dan aku juga punya kolega yang pernah ngalamin ini, kakakku sendiri ngalamin gitu, dan mereka sendiri juga ngerasa mereka bukan mereka yang dulu lagi, yang dulu yang masih sehat, yang belum kena tiroid gitu ya. Jadi mereka adalah pribadi yang baru dan mereka berusaha, aku juga berusaha untuk bersahabat dan dengan diriku yang baru gitu. Jadi berusaha terbiasa lagi. Dan di sini aku juga mau nambahkan tentang apa ya? Oh ya ini. Ini ya, kan ada nih di sini penyakit-penyakitnya kayak yang depresi. Itu juga penyakit yang nggak kelihatan gitu ya. Orang depresi nggak ada yang tahu kan, makanya banyak di berita juga artis atau orang-orang terkenal gitu yang tiba-tiba dengan kehidupan yang begitu indah, tiba-tiba dengar kabarnya mereka bunuh diri gitu ya, bundir. Nah itu kan juga salah satu penyakit yang dalam diam gitu, yang kita nggak bisa lihat. Selain itu juga kayak yang kami sendiri sakit hipertiroid, terus ada juga yang kena kanker, kena autoimun, terus ada yang kena reumatik, itu juga aku punya kenalan. Terus diabetes mamaku sendiri ya, dan penyakit lupus itu kalau nggak salah si Selena Gomez itu juga kena itu ya. Dan penyakit Crohn, nah ini aku pengen sedikit nambahin di penyakit Crohn ini karena aku punya teman kolegaku, tapi dia udah akhirnya dia harus istirahat dalam damai ya dengan penyakit Crohn-nya ini. Jadi dia adalah kolega aku, seorang bapak yang betul-betul lembut di dalamnya gitu ya, tapi terlihat sepertinya tuh enggak gitu. Karena kalau di tempat kerja yang aku alamin sebagai kolega dia yang sehari-hari gitu kerja sama dia, aku bisa lihat sisi lembutnya dia. Jadi kadang dia tuh sehari bisa yang betul-betul pengertian, lembut, suka menolong, menyenangkan gitu. Tapi di hari selanjutnya, di hari lain dia sangat luar biasa menyebalkan gitu. Jadi kayak yang dia itu kayak punya dua kepribadian gitu, dan kadang-kadang itu bikin kita nggak tahan gitu saking menyebalkannya, sampai kita tuh ngerasa kayak yang pengen marah sama dia. Dan dia juga pernah cerita sih kalau dia pernah punya sakit Crohn, dan waktu mudanya itu dia badannya itu bagus banget, jadi betul-betul yang oke, fit gitu ya. Tapi yang aku kenal, dia yang aku kenal itu perutnya itu buncit kayak mau meletus gitu loh. Dan ya kalau misalnya orang nggak tahu, pasti kita bakal ngira dia terlalu banyak makan.
dia terlalu malas bergerak gitu. Karena yang aku lihat juga dia bukan orang yang malas bergerak gitu ya. Orangnya sangat kreatif, orangnya sangat pintar dan inovatif gitu. Jadi terlihat dari pekerjaan dia orang yang profesional gitu ya. Tapi di sisi lain kadang dia betul-betul yang kayak aku malas, aku nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Jadi itu juga yang kayak double gitu ya. Dan pada suatu saat di tempat kerja itu dia tiba-tiba berubah. Jadi penampilan dia itu berubah drastis dan aku nggak ngerti kenapa dia kayak gitu. Jadi kayak orang yang setelah dia udah nggak ada aku baru sadar gitu ya, ternyata dia seperti itu. Karena mungkin dia udah divonis kalau dia itu udah mendekati waktu berpulang gitu. Dan 2 minggu sebelumnya itu dia betul-betul nggak ngomong sama siapa-siapa, dia nggak mengeluarkan satu kata pun, dia menyendiri. Dan setelah itu dia nggak masuk kerja ya. Dan aku dengar kabarnya kalau dia sakit, kurus banget, aku lihat foto dia dan terus akhirnya dia nggak ada. Dan aku sangat berduka karena kejadian itu. Dari kejadian itu aku belajar kalau terkadang kita nggak paham gitu ya kenapa orang sangat menyebalkan, tapi ternyata dia bukan menyebalkan, tapi dia mengalami rasa yang nggak enak, yang sakit yang kita nggak tahu gitu. Sejak kejadian dari kolega aku ini, aku tadinya sih udah sangat menjaga perasaan orang, tapi kadang aku masih kesal gitu ya, kadang aku masih yang nggak sabaran. Tapi sekarang aku jadi lebih berusaha untuk mengerti orang lain, karena aku nggak tahu apa yang sedang dia alamin dan struggle apa yang sedang menyerang dia, itu kita nggak tahu. Jadi berusahalah ramah bahkan dengan orang-orang yang kadang bikin kita itu kesabarannya habis ya, karena kita nggak tahu apa yang sedang dialamin. Dan aku juga mau menambahkan ini, kayak di tempat kerja gitu, aku juga pernah ketemu sama seorang perempuan ya, aku rasa setengah baya mungkin ya. Jadi dia udah mau menopause aku rasa, karena dia juga orang yang menurut aku sangat susah untuk dipahamin gitu ya. Dan setelah aku nonton podcast di YouTube tentang menopause dan apa yang dialami perempuan ketika fase menuju menopause, aku jadi mulai memahami dia. Dan orangnya udah gak kerja di tempatku ya, karena dia terlalu banyak drama gitu. Tapi aku ngerti mungkin ketika dia masuk ke kantor kami, itu dia sedang di dalam fase itu dan dia mungkin sedang berperang dengan tubuhnya yang rasanya mungkin gak enak gitu. Jadi ya teman-teman, video ini aku buat semoga bermanfaat buat kalian. Untuk teman-teman yang sedang alami penyakit yang tidak terlihat, ataupun teman-teman yang punya keluarga yang kalian sedang berusaha untuk memahami dia, semoga video ini bermanfaat dan sedikit melihat sisi-sisi yang mungkin tidak terlihat sebelumnya, sisi-sisi yang sulit untuk dipahami ketika kita punya keluarga atau teman yang mengalami penyakit tidak terlihat, ataupun kalian sendiri yang mengalami. Dua-duanya sama-sama di posisi yang sulit. Dan semoga dengan video ini kita bisa saling memahami dan saling menyembuhkan. Terima kasih. Bye.